Pada awal abad ke-20, politik kolonial memasuki babak baru, yaitu era politik etis yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W.F. Hindenburg yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1909 sampai 1916. Lalu ada 3 program politik etis, yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Irigasi adalah untuk mengairi lahan pertanian pribumi dengan membangun dan memperbaiki saluran pengairan dan bendungan. 2. Edukasi. Edukasi adalah menyelenggarakan pendidikan meskipun hanya untuk kaum pribumi dari golongan tertentu. 3. Transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk guna memenuhi kebutuhan di wilayah pertanian dan perkebunan milik Belanda. Dalam tulisannya Van Deventer mengatakan bahwa pemerintahan Hindia Belanda telah mengeksploitasi wilayah jajahnya untuk membangun negeri mereka dan memperoleh keuntungan yang besar. Oleh karena itu, menurutnya sudah sewajarnya Belanda membayar utang budi itu dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara jajahan. Orang-orang pertama yang aktif dalam dunia pers saat itu adalah orang Indo seperti H.C.O. Klockner, Rawson dari Bintang Hindia, E.F. Figger dan Bintang Baru, dan G. Francis dari Pemberitaan Betawi. Wacana kemajuan terus merebak melalui pers. Pers Bumiputra juga mempunyai fungsi untuk memobilisasi pergerakan nasional pada saat itu. Harian Sinar Jawa memuat tentang perlunya rakyat kecil untuk terus menuntut ilmu setinggi mungkin. Surat kabar tersebut memuat 2 hal penting, yaitu tentang bangsawan usul dan bangsawan pikiran. Bangsawan usul adalah mereka yang mempunyai keturunan dari keluarga raja-raja dengan gelar bendara, Raden Mas, Raden Ajeng, Raden Ngabei, Raden Ayu, dan lain-lain. Bangsawan pikiran adalah mereka yang mempunyai gelar master, dokter, dan sebagainya yang diperoleh melalui pendidikan. Kesadaran bersama muncul bahwa untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme, bentuk dan strateginya harus sudah berubah. Bentuk diplomasi dan melalui berbagai organisasi pergerakan dipandang lebih tepat dipelopori oleh kaum terpelajar. Kemudian lahirlah berbagai organisasi pergerakan nasional. Hilangkan perbedaan suku, agama, dan budaya demi satu identitas nasional Indonesia. Mempromosikan kesadaran bahwa Indonesia adalah satu tanah air, satu bangsa, dan memiliki satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Menyatukan semangat para pemuda untuk melawan penjajah dan berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Menanamkan rasa cinta tanah air serta kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. 1. Adapun beberapa masalah utama dalam Sumpah Pemuda, yaitu 1. Tidak adanya persatuan nasional, yaitu Indonesia masih terpecah dalam kesukuan dan belum memiliki identitas nasional yang kuat. 2. Dominasi penjajah, yaitu Belanda menerapkan politik divide et impera, politik pecah belah, agar rakyat Indonesia tetap terpecah dan sulit bersatu. 3. Perbedaan bahasa, yaitu belum ada bahasa pemersatu yang diakui bersama. Masyarakat lebih sering menggunakan bahasa daerah masing-masing. 4. Kesadaran nasional yang masih lemah, yaitu meskipun sudah ada perlawanan terhadap penjajah, perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisir secara nasional. Yang kedua, ada beberapa tokoh penting yang berperan dalam Kongres Sumpah Pemuda kedua, yaitu 1. Soegondo Djoepoesto sebagai Ketua Kongres Pemuda II dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI.
Kedua, Muhammad Yamin sebagai sekretaris Kongres dan tokoh yang mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ketiga, W.R. Supratman sebagai pencipta lagu Indonesia Raya yang pertama kali dimainkan dalam kongres tersebut. Keempat, Amir Syarifuddin Harap sebagai aktivis bergerak nasional yang aktif dalam perancang kongres. 5. Djoko Marsaid sebagai wakil ketua kongres dari Jong Java. Keenam, Samidi Mangwesarkoro sebagai aktivis yang memperjuangkan pendidikan bagi rakyat. Ketujuh, Johannes Sulaiman sebagai tokoh dari Jong Ambon yang mendukung persatuan bangsa. 3. Kongres Pemuda II berlangsung di 3 tempat berbeda di Batavia atau Jakarta, yaitu 1. Hari pertama 27 Oktober 1928 sebagai pembukaan kongres dengan pembahasan tentang pentingnya pemersatuan bangsa. 2. 28 Oktober 1928 di pagi hari sebagai diskusi lanjutan tentang pendidikan atau nasionalisme. 3. Hari kedua 28 Oktober 1928 di sore hari sebagai pembacaan teks Sumpah Pemuda dan pertama kalinya lagu Indonesia Raya dimainkan oleh W.R. Supratman dengan biola. A. Latar belakang Kongres Pemuda II. Sebelum Kongres Pemuda II telah diadakan Kongres Pemuda I 1926, tetapi belum mencapai keputusan final tentang persatuan bangsa. Oleh karena itu, Kongres Pemuda II diadakan untuk merumuskan kesepakatan yang lebih konkret. Jalannya Kongres dan Sumpah Pemuda dihadiri oleh berbagai organisasi pemuda dari berbagai daerah. Pada sesi terakhir, Muhammad Yamin mengusulkan Ikrar Persatuan yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Lalu, W.R. Supratman memainkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kali, meskipun secara instrumental karena dilarang dinyanyikan oleh Belanda. Pengaruh Sumpah Pemuda sangat besar terhadap perjalanan sejarah dan kehidupan berbangsa Indonesia, yaitu dapat 1. Membentuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Sumpah Pemuda berhasil menghilangkan sekat-sekat kedaerahan, suku, dan agama, sehingga rakyat Indonesia mulai merasa sebagai satu kesatuan bangsa. Kedua, menjadi pendorong perjuang kemerdekaan. Semangat persatuan yang lahir dari Sumpah Pemuda memperkuat perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajah, yang akhirnya berujung pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ketiga, menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia yang diakui dalam Sumpah Pemuda kemudian menjadi bahasa resmi negara dan alat komunikasi utama yang menyatukan masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang. Keempat, mendorong pergerakan nasional. Setelah Sumpah Pemuda, banyak organisasi kepemudaan dan pergerakan nasional yang semakin aktif memperjuangkan kemerdekaan, seperti PNI, Partindo, dan organisasi lainnya. Kelima, menjadi landasan dalam pembentuk negara Indonesia. Konsep satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa dalam Sumpah Pemuda menjadi dasar kuat dalam membangun Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan bersatu. Dengan demikian, Sumpah Pemuda tidak hanya menjadi simbol perjuangan, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam membentuk identitas dan kesadaran nasional yang terus diwarisi hingga saat ini.